Sore ini kita jalan-jalan di Desa Pelem. Ceritanya anak-anak ini ingin mengadakan uka-uka yang konon katanya dulu di sini. Saya kurang paham, mungkin saya mau mencari warga sini yang paham dengan keadaan desa sini atau kejadian yang pernah dialami oleh mereka. Apa Mas Jibo? Ayo, ini selama ini loh kok sama ini. Oke, dengan siapa ini Mas siapa? Jibok. Oh iya Mas Jibok, ini gimana ceritanya katanya atau asal usulnya atau bagaimana ada penampakan? Ya, yang sering itu penampakan dan mengganggu orang yang lewat jalan. Itu Pak, jalan raya yang menuju Ngapon Jomblang. Bilangnya itu sering ada Penampakan. penampakan Iya, berupa apa gitu, misalkan kuntilanak. kuntilanak yang sering mondar-mandir ke kuburan Pelem, sampai ke kuburan Blagahan. Iya. Itu aja dari warga sini yang dikasih apa yang sering diperlihatkan atau di penampakan seperti itu ya. Iya. Yang lainnya masih? Yang lainnya tengkorak yang tulang-tulang aja itu berjalan seperti membawa Bandoso. Iya. Itu ada ya? Ada. Oh, kuat itu aja ya. Iya. Coba kita nanti suatu ketika atau nanti malam atau lusa kita telusuri apa yang dibicarakan Mas itu ada dan tidaknya. Oke, ikutin perjalanan saya ke makam mana sih namanya Mas? Makam Dangsono. Oke, terima kasih, nanti kita sambung lagi. Ini katanya kemarin Masnya, kenalan dulu, sama siapa Mas? Udin, saya Arek Bagus Irawan. Ini ceritanya kemarin dari Mas Udin di tempat situ, Masnya nemu itu ya, kadal buntutnya 3 ya. Kira-kira udah berapa hari itu? Sekitar 2 minggu. 2 minggu, tapi nggak ada masalah apa-apa. Mungkin misalkan hawa-hawa yang merinding atau bagaimana? Nggak ada. Ini mumpung ada orang lewat, kita dulu biar lewat, kasihan. Dijeda dulu. Terus gimana itu perasaannya Masnya? Turun dulu Mas, biar enak. Perasaannya gimana waktu dapat seperti itu? Nggak ada rasa takut, merinding atau apa? Mas senang ya? Kan intinya itu kan sesama hamba Allah, jadinya yang penting nggak dibunuh Mas ya. Itu kalau saya melihat dari cerita Mas Udin, itu suatu pusaka, kalau diwujudkan insya Allah bisa. Itu mau diwujudkan apa biarin gitu aja? Pengen tahu aja. Oh, pengen tahu. Enggak, itu enggak ganggu sih, enggak ganggu. Nanti lain kali kalau ada waktu bisa dibawa ke sini, diperlihatkan. Nah, dengan kesaksian itu mungkin di Desa Pelem ini bisa mengungkap sejarah atau fenomenal yang ada penampakan di sini gitu. Oke Mas, terima kasih. Iya. Oke, kita ke Sendang Urip menuju tempat lokasi apa Mas? Sendang ya, lokasi Sendang. Monggo. Lanjut. Jiwaku
yang ada di area sebelah selatannya Blora yang banget gede banget sumbernya. Konon dulu itu ditutup pakai gong sama emas-emasan sama apa namanya duk 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 itu bahasa Indonesianya apa? YouTube. Duk dulunya gitu. Jadi untuk menutupi itu biar area Blora itu enggak kebanjiran, biar enggak mengalir terus airnya, itu ditutup pakai gong. Banyune cing. Kedua. Allahumma Assalam. Saya merasakan di sini energinya sangat besar sekali. Benar apa yang dikatakan tadi Mas Ji, yang letaknya di bawah air ini. Mudah-mudahan saya salah untuk menebak karena hanya tebakan. Di bawah ini tuh ada gong besar. Gong besar itu terbuat dari emas kalau nggak salah, campuran emas logam. Jadi di sini konon menurut cerita yang saya terima dari goib tadi, bisikannya itu seandainya sumur atau sumber ini tidak ditutup dengan gong ini, dia akan deras sekali dan bisa membanjirin kota Blora kalau nggak salah loh. Terus Pelem ini bukan jadi desa lagi, mungkin bisa menjadi danau atau bendungan. Ini sumbernya sangat besar sekali. Konon orang zaman dulu yang menutup ini memang orang sakti, dan di sini saya merasakan energinya luar biasa besar. Dan di sini saya lihat ada penunggunya yang kayak buto kalau orang Jawa bilang, itu besar sekali. Tapi alhamdulillah dia baik. Saya minta izin untuk masuk ke dunia mereka sebentar. Oh, begini ceritanya. Apakah benar ini itu gong berlapis emas ya Mas? Iya. Alhamdulillah memang benar. Terus konon katanya dulu yang nutup ini udah termasuk airnya ini dulu sudah melebar sebenarnya. Tapi ada orang yang paham dengan spiritual, dia terjun membawa gong terus nutup ini ceritanya ya. Dengan seizin Allah semua itu. Ya kurang lebihnya ceritanya seperti itu. Lebih lanjutnya nanti mungkin di kemudian hari kita adakan pembuktian atau uka-uka di sini. Oke, terima kasih. Salam sejahtera dari saya. Ki Ageng Selo. Pusaka penampakan. Tapi berhubung saya bilang tadi di sini ada pusaka, dia sekarang menjelma menjadi kodok terbang. Dia di sana. Dan bisa dilihat itu. Mana Pak? Tuh. Nah, ini maju. Dia lari. Ini tadi kalau nggak salah saya melihat mustika. Ada tongkatnya juga. Mudah-mudahan ini menjadi cakar budaya di kota Pelem, di desa Pelem, kota Pelem.
kan pohon-pohon itu dulu waktu masih ada tumbuhan serut itu besar banget serutnya, itu di bawahnya banyak apa namanya pohon-pohon serut itu, di bawahnya ada orang yang bertapa udah puluhan tahun bilangnya. Ya, memang saya dapat sinyal barusan masih ada, dan beliau utusan mungkin dari Majapahit ya, kalau nggak salah dari Majapahit. Beliau diutus untuk menjaga sendang sini itu. Jadi kalau orang zaman dulu ini musno, jadi tidak bisa dilihat oleh nalar manusia. Saya pun tidak bisa melihat, saya hanya merasakan energinya aja. Energi yang saya rasakan besar sekali, hangat, pokoknya penuh kedamaian itu. Ya, itu sedikit cerita dari sang goib. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta izin sama penunggu Hang Bau Reksos ini. Mudah-mudahan kita minta satu untuk perhiasan atau cindramata dari sendang sini dengan seizin Allah. Mudah-mudahan bisa dikeluarkan untuk pembuktian bahwa di sini memang masih banyak pusaka-pusaka peninggalan zaman dulu. Cerita selanjutnya nanti kita sambung lagi sambil berjalan dan melihat penelusuran berikutnya ke area pemakaman. Di sini juga konon katanya masih banyak penampakan. Kita masuk ke dalam. Kita sudah sampai di area pemakaman dan konon katanya di sini memang banyak penampakan sejenis kuntilanak, genderuwo, tengkorak dan lain sebagainya. Katanya konon juga ada keranda yang bisa berjalan sendiri. Allahu alam, kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Semoga penelusuran ini mendapatkan titik terangnya bahwa benar-benar ada dan tidaknya, ada dan tiadanya, bahwa gangguan-gangguan di pinggir jalan itu nyata atau hanya omongan belaka. Sampai di sini dulu penelusuran saya dari Ki Ageng Selo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerusa-gerusu, pikirannya ada yang takut, bilang takut, atau kalau seumpamanya ada yang merasa lebih takut lagi, kalau bisa jangan lari ya. Tetap menjaga di hati, berani, istighfar, kuat, yakin kepada Allah SWT. Intinya kita ini kan dibilang main-main, bukan main-main, karena juga kita akan kembali ke sana. Tinggal tunggu kapan giliran kita, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi siang kita di sini, sekarang menuju ke sana, sedikitnya mau mengungkap misteri tentang katanya ada penampakan. Tadi ada yang bilang katanya kuntilanak, tengkorak dan lain sebagainya. Saya cuma hanya ingin mewujudkan suatu benda, atau saya ingin meminta cindramata dari beliau. Mudah-mudahan dengan seizin Allah apa yang kita harapkan diijabahi dan diberi oleh beliau. Kegagalan, keberhasilan hanya milik Allah. Yuk kita jalan. Ayo. Kowe kok sampingnya kono Enggak.
kita langsung menuju posisi ya, langsung menuju posisi untuk yang tadi siang kita telusuri sama teman-teman tadi siang. Jadi kita sekarang langsung ke tempat tujuannya ya, jadi biar paham semua. Tempat yang tadi siang kita singgahi, yang konon katanya dari warga Pelem menyebutkan ini tentang apa? Yang sono, Pak. Tentang sono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dijaga sopan santunnya, karena kita datang itu juga sopan santun, jadi nggak ada hal-hal yang kita inginkan, misalkan kesurupan dan lain sebagainya. Jadi kita datang sini cuma hanya ingin tahu bagaimana cerita alur dari tentang sono sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lebih serunya lagi, siapa tahu ada teman-teman kita yang mau bergabung untuk mediumisasi. Silakan saya di sini biar konsultasi mediator untuk melihat makhluk astral dan lain sebagainya. Kalau yang ada mau monggo, masa jangan hanya menarik aja, jadi kenyataannya. Jadi kita tidak ada rekayasa, kita nggak bawa apa-apa, sedikit pun nggak apa-apa, nggak bawa sana, nggak bawa sini, hanya pisau yang kita bawa, pisau, kita nggak bawa apa. Jadi harusnya di antara kalian ada yang rela salah satu untuk mediumisasi, monggo, nggak usah takut. Coba di situ, saya tak mediumisasi, aku tak semedis ya. Ya Allah. Ya Allah. Tolong sumutno dupa sik telu apa pira-pira.
Padam jasad. Padam gaib. Hadir. Sudah banyak yang berdatangan. Kelihatan Pak, dari kamera sini kelihatan. Iya, sudah banyak yang berdatangan. Jadi mohon teman-teman ada sosok besar tinggi seperti kayak begini. Dia ngawasin kita. Pokoknya yang penting kita jangan lengah. Ya, Iya. kalau lengah dia bisa masuk ke tubuh kalian masing-masing. Itu paling capek nanti untuk ngeluarin. Pokoknya intinya salawat yakin kepada Allah. Nah, dari sana itu kelihatan tuh kayak ada ini kayak yang salah. Enggak ada yang mau dimodifikasi saudara-saudara kita bohongin dengan orang-orang lain gitu, karena penarikan ada yang nyata dan ada yang tidak itu, ada yang berhasil dan ada yang tidak. Makanya saya ingin kalian untuk mencoba seperti itu, untuk masukin sesuatu astral yang di diri kamu. Ternyata nggak bisa kalau memang nggak belajar dulu gitu. Makanya saya kumpulkan anak-anak di rumah, yuk monggo do belajar biar tahu gimana dunia gaib yang hanya tahu hanya Allah, dan kita sebagai manusia ini cuma hanya ikhtiar belajar dan belajar. Nah, kalau kayak gini kan yang bikin susah sebenarnya kan saya, energi habis, gimana? Gitu. Jadi kita berusaha coba melihat di sini. Kalau saya tanya tadi, beliau yang ada di sini bilang nggak akan dikeluarkan benda pusaka, cari yang di luar sini silahkan. Gitu. Itu Allah alam, percaya silahkan, monggo. Nggak percaya nggak apa-apa. Saya daripada kepala saya pening, beliau juga tidak mengizinkan. Kalau bilang seumpamanya ada yang tahu di sini mata batinnya atau baca indranya terbuka, mungkin Mas Fendi atau lain sebagainya, teman-teman yang ada tahu, Mas Fendi atau siapa, Mas Udin, untuk menjelaskan. Mas Udin, atau Mas Fendi yang bisa anu. Hah? Nah, itu karena saya pagerin karena apa ya, saya takut terjadi sesuatu. Dia ini tadi ringan aja, dia saya masukin, kalau nggak balik kan saya tanggung jawab. Tuh, Mas Fendi gimana? Hah? Nah, itu tadi yang ada di sini memang saya dibilangin aja, diperingatin jangan di sini, lumayan gawat. Di luar pusaka masih banyak, kalau di sini diambil memang tidak diizinkan. Kalau untuk mengungkap, beliau pun nggak akan mengungkap karena ini sebelum zaman Belanda kalau nggak salah sudah ada. Gitu. Nah, seteng. Oh. Ayo, wow. Santai rada cepat. Santai flash bantu.
Saya capture ya Pak ini Pak. Apa? Saya capture jalan-jalan. Apa nih? Cuma itu pos ya. Tunggu. Awas, mundur sih Pak. Ini ada sesuatu nggak tahu apa. Coba saya kunci dulu tadi. Lihat dari sana saya kunci. Mudah-mudahan bisa kuat. Kita lihat dulu. Jam berapa kok kode keluar ini? Jam 12 Pak. Pantesan. Tolong jangan terlalu terang. Aku malah capek. Rada-rada. Itu dia masih. Nah, rada-rada. Tolong saya kena. Kita lihat dulu. Masih. Agak jauh dulu. Biarin dulu. Oke, alhamdulillah yang tadi kita tidak diizinkan untuk mengambil pusaka. Sekarang di tempat yang lain. Sekarang saya mau menemui narasumber yang katanya konon di depan gerbang itu banyak penampakan seperti kuntilanak dan lain sebagainya. Sekarang kami untuk menemui narasumber. Mas siapa tadi? Tono. Mas Tono, monggo Mas Bugi. Oke. Mas Tono, selamat malam. Ini mau nanya Mas, masalahnya Mas Tono katanya sering ditemui makhluk astral berupa apa aja Mas? Cewek, Terus? Tolong cahayanya Joko Kono Mas. sama pas gede Mm-mm. ada Mm-mm. sama di blower Mm-mm. pas Mm-mm. ada orang tua lagi Mm-mm. angkruk-angkruk Mm. sama jelas di depan bang ada membuka seperti kuburan. Mm-mm. Betul atau enggak? Memang di situ itu kuburan selebihnya dari yang tadi kita ke sana tadi. Mungkin sendiri saya kurang paham juga. Ada di situ memang ada 1 2 3 mungkin kuburan di situ. Itu termasuk di dalam kandang itu juga sebenarnya ada dulunya, tapi tidak tahu mungkin udah hilang. Di situ memang makam. Jadi emasnya waktu lewat itu nyata atau memang kelihatan nyata atau fata morgana Mas? Kelihatan ya, Iya. cewek ya, cantik atau bagaimana? Hitam ya, Iya. bukan cantik ya. Dia rambutnya panjang. Coba saya bantu untuk membuka mata batinnya Mas sebentar. Ada ke sana nanti bisa langsung jelas kelihatan. Ya saya bantu ya. Kamera mau di depan di belakang? Belakang aja Pak. Belakang. Pejamkan matanya. Belakangnya ketok apa ini?
Mas apa? Astono. Mas Tono coba pandang di mana Mas Tono tutup matanya, pandang dan batin Mas Tono lari ke sana, tapi orangnya di sini cuma perasaan lari ke sana dan melihat langsung secara gamblang. Nanti kalau sudah bertemu sama beliau, Mas Tono kembali lagi ke sini dan benar-benar ketemu atau rekayasa. Bantu saya, Mas Tono lari ke sana, pikirannya ke sana untuk melihat seorang cewek itu. Atau kalau bisa beliau saya panggil untuk di hadapan Mas Tono, ya. Coba dipanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ini, Mas. Belum. Bayangkan, saya bayangkan Mas Tono waktu ketemu sama dia, ya. Bayangkan waktu Mas Tono ketemu sama dia. Jadi sewaktu bayangan itu Mas Tono sama aja memanggil dia, gitu, ya. Bayangkan. Jadi saya merasa ringan. Sudah ada ketemu? Sudah ketemu? Mau bicara? Mau bicara? Takut? Tidak takut? Mukanya serem? Biasa? Itu wajah aslinya apa yang serem yang biasa dilihat? Sering dilihat? Begitu wajahnya? Seperti itu? Ingin ngobrol lebih lama? Sudah, suruh kembali lagi aja. Terus jadi Mas Abi, ada nafas pelan-pelan, pelan-pelan. Ajak dia ngobrol, ajak ngobrol aja. Marci. Gure, Pak. Awas, awas, awas.
masalah jangan. Enggak mata jangan. Rambutku ora ana sing anu aja. Tarik rambutmu ndi to? Tulis. Ucul barangnya. Sik. Tali rambutku ndi to? Rambut masih. Tali rambut sing Orang sego. Ya Allah. Oh, agak jauh dulu ya, agak jauh. Nah masih. apa? Tuh, tuh bang. Iya mas, bisa ambekannya saya rada mas. Betul salah. Hah? Mundur. Ini ben saya mas. Santer. Gua apa? Ben padang. Nilai anu. Gini. Cing. Delok center saya ini. Ini tidak ada apa-apa ya. Iya. Tidak ada apa-apa. Iya. Bisa dilihat. Iya. Tidak ada apa-apa ya. Enggak. Jadi jangan mau dibohongin oleh mereka. Wes. Sudah agak jauh. Agak jauh. Mundur nih. Cocok satu pada sholat aja. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Bantu dorong kondur Mas Fendi yang punya tenaga dalam, yang biasa ikut PSAT atau apa dan lain sebagainya, tolong semua nggak apa-apa, tak dari di situ mau digedrak silakan, mau ditarik dari atas bisa, gak gelem metu iki. Mas Fandi dan lain sebagainya yang bisa tenaga dalam ada nggak? Ada mas. Mundur. Bantu. Kalahan aku. Besok kadang mau pelem hebat kabeh kok ya. Oh, itu benar. Saya akan teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Lima keti. Oh, foto angel temen. Dua. Boleh. Banyu cik. Cukup nguriku mas. Cukup dit. Cukup nguriku. Kono. Ini loh resikonya kalau kita main-main jangan ikut, tapi kalau serius yang beneran. Bismillah. Sing merah napa? Iya sing kuwi.
Wes aja ditarik-tarik mana ya iki ae ya. Bukan gitu, kasihan tuh sapelem. Bintang mulai. Betul. Pasang apa? Kades apa dipasang sapa iki? Kades saya. Kades ya. Kades saya. Ya,